Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala urusan kita kembalikan kepada Allah, karena memang yang menguruskan urusan itu pada hakikat sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kata lagi, yaitu akibah. Tadi turja'ul umur, turja' maknanya dikembalikan kepada Allah. Akibah. Wa ilallahi akibatul umur, dan kepada Allah kesudahan segala urusan itu. Umpamanya ketika kita diuji oleh Allah dengan penyakit, kemudian kita berusaha dengan pergi ke dokter, makan obat supaya penyakit kita itu hilang, sehingga kita kembali sembuh. Sudah pergi kita ke dokter, sudah makan obat kita, sudah. Masih sakit? Masih, umpamanya. Nah, kesudahan dari sakit ini, penyakit ini, itu serahkanlah kepada Allah. Mungkin hari ini hari pertama, kita tak tahu sakit itu berapa hari. Mungkin hari ini hari kedua. Boleh jadi penyakit itu dia menjadi lama, berbulan, bertahun lamanya. Bagaimana kesudahannya nanti, itu jangan kita lagi yang memikirkannya, karena kita hanyalah diperintahkan untuk berusaha. Pergi ke dokter sudah. Makan obat sudah. Maka berikutnya adalah serahkanlah urusan kesembuhan itu kepada Allah. Surah Luqman ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ilallah, barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh. Wa ilallahi akibatul umur, dan kepada Allah lah kesudahan segala urusan itu. Sudah pergi ke dokter? Sudah makan obat? Sudah. Berarti sudah selesai kita berusaha. Berikutnya serahkan kepada Allah. Kalau sudah menyerahkan kepada Allah, berarti masih ada yang tertinggal pada diri kita? Tak ada lagi, karena semuanya sudah diserahkan. Tetapi ada juga orang yang masih tertinggal pada dirinya. Kalau saya nanti tak sembuh macam mana ya? Itu berarti masih ada yang tertinggal pada dirinya. Kalau dengan wabah ini pada masa isolasi ini. Isolasi berapa hari? 14 hari. Ini baru 2 hari isolasi ini. Bagaimana saya? Sampai enggak nih saya ini ke 14 hari ini dan pulih seperti biasa? Kalau bertambah parah macam mana ya? Anak saya masih kecil-kecil, kalau saya mati bagaimana ya? Allah, itu namanya masih lagi menyisakan urusan untuk kita selesaikan dengan memikirkannya. Orang yang seperti ini, orang yang tidak menyerahkan urusan itu sepenuhnya kepada Allah. Orang yang seperti ini pasti akan terbeban. Dia pasti akan stres. Dia akan depresi. Nanti batinnya akan tertekan. Nanti pikirannya akan runsing. Apa runsing itu? Pikirannya akan kacau. Karena dia mencoba untuk menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan masa yang akan datang dengan akalnya dan kemampuannya yang tak mampu untuk menyelesaikan apa yang akan terjadi. Tahu kita apa yang akan berlaku besok?
Mana kita tahu? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang berlaku besok. Kemudian dia coba-coba memprediksi apa yang akan berlaku besok. Di situlah beban itu muncul. Lalu bagaimana sikap kita? Wa ilallahi akibatul umur, yaitu kembalikanlah kesudahan dari urusan. Ini isolasi 14 hari. Nah, kesudahannya ini sekarang sudah 2 hari. Serahkanlah kepada Allah. Ini dah berobat ke dokter, dah makan obat. Serahkanlah urusan kesembuhan itu kepada Allah. Baru ambil pinjaman. Sementara udah mau pensiun. Ini kira-kira bisa melunasi atau enggak ya? Kalau enggak bisa nanti kemudian mati saya. Tergantunglah nyawa saya antara langit dan bumi. Sudah. Mengapa kita pikirkan tentang masa yang akan datang? Buat sajalah apa yang bisa kita buat, tapi dengan syarat berbuat itu muhsin, berbuat baik, yang dibuat itu benar, yang dibuat itu sesuai dengan syariat. Maka nanti hasilnya serahkanlah kepada Allah. Ketika sudah menyerahkan kepada Allah, jangan tinggalkan lagi sisanya pada diri kita. Habis-habis serahkan semua. Maknanya serahkan secara total kepada Allah. Maka hati kita menjadi lapang, karena tak ada beban lagi. Nah, itu makna wa ilallahi akibatul umur. Akibat itu bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia. Sebab akibat kepada Allah lah akibat urusan. Maknanya kesudahan urusan. Umpamanya sebab akibat, apa sebab dia sembuh? Sebab dia makan obat. Makan obat itu sebab dia sembuh. Tapi ingat, apakah setiap orang yang sudah makan obat dia sembuh? Apa sebab? Sebab berlakunya hukum sebab akibat itu adalah Allah yang memberlakukan. Maka setelah sebab kita usahakan, maka berserahlah kepada Allah. Serahkanlah kepada Allah. Ada 2. Yang ketiga lagi. Pengajian ini kalau dipendekkan bisa pendek. Tapi tak tahu faham atau tidak. Tapi tengok dari mukanya faham. Karena baru saja makan snack, cepat paham. Snack berkah ini dia membantu kita untuk memahami. Maka sekarang ini kita di pondok kita ini sayur-sayur itu dari pondok sendiri. Jadi kita sekarang ini bertanam sayur, bayam, kangkung, ubi. Kita buat sendiri. Dan anak-anak kita alhamdulillah, ini satu angkatan ini 35 hari ini, satu orang pun yang sakit tak ada. Yang kita bawa ke klinik tak ada, demam apa tak ada. Ini khasiat. Apa sebabnya? Sebabnya makanannya itu, yaitu tanaman yang sudah dibacakan Al-Quran 30 juz. Itu istilahnya itu. Kalau yang di pasar itu, kita tak tahu siapa yang jual, yang tanam di pasar itu. Entah mandi junub, entah hendak ya. Mana kita tahu. Ini istilah. Yang mana kita tahu. Tapi yang di pondok kita itu, pegawai di pondok, sholat 5 waktu wajib ke surau. Kemudian riuhnya anak-anak menghafal Quran sampai ke taman kita itu, ke ladang pertanian kita itu. Alhamdulillah. Sekarang ikan pun dari kita sekarang. Ikan nila, ikan patin, ikan lele dari kita. Ya, daging yang belum lagi dapat. Ya, makanan itu menentukan untuk menghafal Al-Quran juga. Baik. Yang ketiga lagi sekarang, terakhir, yaitu ala ilallahi tasirul umur. Ingatlah, ketahuilah, ilallah, kepada Allah, tasirul umur, jadinya sesuatu itu. Jadi jadinya sesuatu itu bukan di tangan kita.
jadinya sesuatu itu adalah di tangan Allah. Maknanya di dalam kekuasaan Allah. Allah lah yang menguruskan. Memang kita yang menjadi sebab. Umpamanya kita pergi ke dokter, makan obat, tadi kita sakit. Nah, yang menjadikan kita sehat, tadi sakit, sekarang kita menjadi sehat. Nah, yang menjadikan sehat itu adalah Allah. Tadi miskin, kemudian menjadi kaya. Memang sebab kita pergi ke pasar, kita jualan. Ada yang buka ladang, dia berkebun, kemudian dia mengajar, ada yang buat buku dan lain sebagainya. Nah, memang sebabnya kita. Kemudian dengan sebab usaha kita itu, tadi kita miskin, sekarang kita kaya. Jadi menjadi kaya, menjadi mulia, menjadi apalagi yang lain, kedudukannya tinggi, terpuji. Itu semuanya yang menentukannya adalah Allah. Semua jadi menjadi itu kembalinya kepada Allah, meskipun kita yang mengusahakannya. Jadi ketiga-tiga ayat ini saling menerangkan antara satu dengan yang lain. Yang pertama tadi apa? Semua urusan dikembalikan kepada Allah. Maknanya bukan manusia yang menentukan. Yang kedua, semua urusan itu kesudahannya kepada Allah. Maknanya kita yang berusaha, tetapi akhir dari usaha itu bukan kita yang menentukannya, Allah yang menentukan. Kemudian berikutnya jadi menjadi, berubahnya usaha itu kepada yang kita inginkan, kepada yang kita sukai, berubahnya itu, maka itu pun juga adalah Allah yang menentukannya. Maka dengan tiga ayat ini sebenarnya kita, ini penutup pengajian, kesimpulan, sebenarnya kita ini bukan pelaku penentu sebenarnya dalam hidup ini. Sebenarnya kita ini hanyalah pelaku penyebab yang menyebabkan saja, tetapi bukan yang menentukan. Nah, yang menentukan itulah sebenarnya yang penting. Boleh jadi tanpa sebab pun, kalau Allah berkehendak menentukan sesuatu itu, umpamanya orang itu kaya, umpamanya bisa kaya tanpa usaha. Orang itu pandai, bisa pandai tanpa belajar. Apalagi yang lain. Orang itu selamat, umpamanya sampai ke daratan seberang. Biasanya kalau sampai ke daratan seberang pakai apa kita untuk sampai ke seberang? Kapal. Tapi bisa tak sampai ke seberang tanpa kapal? Tak bisa. Bisa. Pernah berlaku? Pernah. Kepada siapa dahulu berlaku? Kepada Nabi Musa. Bagaimana bisa sampai ke seberang tanpa perahu? Laut itu dibelahkan. Tahu cerita ini? Ada. Alhamdulillah. Cerita laut dibelah kan? Nah, oh berarti tanpa sebab manusia pun bisa berlaku. Tapi ada yang terpedaya, yaitu Bani Israel. Karena melihat Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Karena Allah memerintahkan Nabi Musa, "Anidrib bi'asakal bahar." Wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Maka Nabi Musa pukulkan tongkat ke laut. Maka laut terbelah. Nampak oleh Bani Israel, Nabi Musa memukulkan tongkatnya, laut terbelah. Laut terbelah. Bani Israel menyangka laut terbelah itu adalah sebab pukulan. Sebab pukulan tongkat itu. Maka ketika Bani Israel sudah sampai ke seberang, kemudian dikejar oleh Fir'aun di belakang, maka Bani Israel mengatakan, "Wahai Musa, pukulkan kembali tongkatmu itu. Karena kami lihat tadi dengan tongkat yang kamu pukulkan ke laut, laut terbelah. Maka dengan tongkat itu pula, apabila kamu pukulkan kembali, laut itu
bertaut. Tetapi Allah mencegah Nabi Musa, wahai Musa, jangan pukulkan tongkatmu itu ke laut. Apa sebab? Sebab aku mau mengajar Bani Israel itu bahwasanya yang membuat laut terbelah itu bukan tongkatmu yang dipukulkan, bukan, tapi aku yang membelahkan laut itu. Tongkat itu sebagai isyarat aja, sebagai sebab aja. Maka laut itu bertaut tanpa dipukul kembali. Nah, itu kisahnya begitu. Nah, ketika kita memahami kejadian itu bahwasanya yang menentukan adalah Allah, maka tak ada lagi sebenarnya kerisauan dalam hati. Artinya, kalau sakit seseorang itu diperintahkan untuk pergi ke dokter makan obat, dengan sebab berusaha pergi ke dokter makan obat, maka dia pun sembuh. Sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah. Alhamdulillah, itu biasa itu hukum sebab akibat. Tak bisa pergi ke dokter. Orang lain bisa pergi ke dokter karena ada uang. Kita tak bisa pergi ke dokter. Tapi mau sembuh juga. Bisakah sembuh tanpa pergi ke dokter? Lambat jawabnya Pak. Ulang saya lagi. Bisakah sembuh tanpa pergi ke dokter? Tanpa makan obat? Hebat. Ya, karena yang menentukan sebenarnya bukan usaha kita itu. Maka kalau kita sudah sampai kepada keyakinan bahwasanya yang menentukan kesembuhan itu adalah Allah, maka kita tak pernah merasa risau dalam berusaha, yaitu Allah. Orang itu iyalah uangnya banyak, bisa dia pergi ke rumah sakit yang mahal, dokternya di sana spesialis, tentulah sembuh penyakitnya itu. Kalau macam ini ke dokter tak mampu, beli obat tak mampu, nampaknya mati saja saya begini. Begitu? Enggak. Apa sebab? Sebab yang menentukan Allah. Apakah ada jaminan orang yang pergi ke rumah sakit terkenal itu maka dia akan sembuh di sana? Banyak juga yang mati sampai situ. Maka di sini hati menjadi tenang. Apa sebab? Sebab kita imbangi keterbatasan kita dalam berusaha itu dengan keyakinan kita yang tidak terbatas kepada Allah. Tak ada batasannya. Karena keyakinan kita itu tak ada penghujungnya. Jadi meskipun kita terbatas dalam berusaha, tapi keyakinan kita itu tak terbatas kepada Allah Ta'ala. Keyakinan itu tak ada batasnya. Orang yang punya keyakinan di permulaan namanya ilmu yakin. Kalau terus keyakinannya itu menguat, semakin kuat, maka jadi ainul yakin. Semakin kuat lagi menjadi hakul yakin. Kemudian keyakinan yang berikutnya itu hebat dan tak ada penghujung. Nah, kalau sudah keyakinan itu kokoh dalam hati kepada Allah yang menentukan segala urusan, karena semua urusan dikembalikan kepada Allah, semua urusan kesudahannya itu Allah yang menentukan. Kemudian urusan itu menjadi seperti yang kita harapkan adalah Allah juga yang menentukan. Maka apa lagi yang perlu kita risaukan? Tak ada yang perlu kita risaukan. Tak ada lagi yang perlu kita fikirkan. Kemudian kita menjadi terbeban. Tak perlu. Selesai. Tuntas persoalannya. Ini namanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tak ada masalah, tak ada, selesai dah, tuntas. Nah, itulah sebabnya mengapa ada 3 ayat di penghujungnya hampir sama. Dan 3 itu setiap yang satu itu terang menerangkan atau jelas menjelaskan antara satu dengan yang lainnya. Yaitu segala urusan dikembalikan kepada Allah.
Segala urusan kesudahannya Allah yang menentukan. Segala urusan itu menjadinya seperti apa, itu Allah juga yang menentukannya. Selesai sampai di sini. Ada pertanyaan? Tak ada pertanyaan. Mana ada, sudah jelas semua ya. Terang. Baik, silakan. Masih ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sedikit agak mengganjal, Ustaz. Nah, karena ada pernah dengan teman, ya, dia sudah berobat, ya, sudah dengan dokter, ya, tapi masih sakit, ya, seperti yang tadi. ya. Habis itu dia merasa belum maksimal. Nah, pergi ke orang pintar katanya, Mas. Karena menurut dia dengan pergi ke orang pintar pun itu juga termasuk ikhtiar, usaha. Pergi ke dokter kan juga usaha. Saya karena ke orang pintar itu pernah dengar yang orang pintarnya tanda kutip lah gitu kan. Nah, apa memang ya masih boleh seperti itu, saya bilang. Ini kan sama-sama usaha, dokter juga usaha. Nah, yang seperti ini bagaimana, Ustaz? Bagaimana Nabi menjawabnya? Jawaban Nabi, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, bukan orang pintar itu, dukun. Pintar bohong, dibohonginya kita. Kononnya dia bisa menyembuhkan penyakit. Mana ada manusia bisa menyembuhkan penyakit? Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Kemudian dukun pula menyembuhkan. Dukun sendiri pun sakit. Anaknya sakit tak bisa dia menyembuhkan. Nah, dukun pun mati. Maka kita katakan bohong, dia pintar. Tidak, dukun itu bodoh dan membodohi orang lain. Nah, pintarnya itu pintar membodohi orang lain. Nah, pintar bodoh membodohi orang. Maka jangan mau dibodohi oleh dukun. Saya pernah membodohi dukun. Jadi kita jangan mau dibodohi. Jadi ada satu ketika, ini udah lama sekali, saya baru pulang dari Mesir tahun 94. Nenek saya sakit. Kemudian ada di antara keluarga masih percaya kepada dukun. Sudah dibawa ke dokter, nenek ini tak sembuh juga. Macam ada yang menusuk-nusuk di pinggangnya. Maka dibawalah orang entah dari Kampar mana sana, dibawa ke Pekanbaru ini. Kemudian dalam ruangan kamar, kemudian ditutup jendela, kemudian si dukun ini minta disediakan air 1 mangkok besar, habis. Kemudian 1 sisir pisang, habis. Remason 1 botol besar, habis. Nah, itu dia yang mintanya itu. Remason, tahu remason? Balsam, habis ini. Kemudian saya sudah menulis surat dari Mesir ke nenek, jangan lagi percaya ke dukun. Nah, tapi ada juga ahli keluarga ini karena ingin berusaha juga supaya nenek ini tak sakit, supaya sembuh, pergi juga ke dukun. Nah, waktu itu saya dah pulang di rumah emak saya itu, Jalan Pangeran Hidayat. Nah, dukun itu dibawa ke situ. Maka dukun itu tak tahulah entah apa jampinya. Saya pula hadir di situ, saya baca ayat kursi, saya baca akhir surah Al-Baqarah, saya baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Dukun tu baca jampinya, saya baca Quran. Tujuan saya apa? Tujuan saya adalah dukun tu tak punya kuasa apa-apa, pandai bohong aja. Maka sampai maghrib, dari petang itu sore itu sampai maghrib tumbang dukun tu. Kemudian apa kata dukun? Nampaknya ada orang yang mengganggu kerja saya di sini. Saya tak takut. Dia mau coba-coba.
Mari sama-sama kita coba. Dukun minta bantuan ke setan, kita minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Maka mengapa kita mesti takut? Tak perlu ditakuti. Nah, setelah itu kata dukun ini, nampaknya saya tak bisa. Padahal itu sudah banyak sekali tuh apa yang dia buat untuk menipu kita. Ada 5 purut dibelah, kemudian setelah dibelah diambungkan, ada yang tertelentang, ada yang terkelungkup. Pandai betul lah dia membodohi kita itu. Kemudian ada kapur sirih itu, entah apa yang dioleskannya ke kunyit itu. Allah, kata orang Melayu karut lah semua ini. Tahu karut? Nah, khurafat, benda-benda yang diada-ada kan. Tak percaya. Nah, akhirnya dukun tuh katanya tak bisa saya. Nampaknya berat yang saya hadapi ini. Apa pula berat? Bohong kan, berat. Maka dia mengaku. Nenek ini sakit juga dia. Kemudian kata nenek ini pula, kamu dah lama pergi belajar, maka cobalah tolong nenek. Saya bukan dukun, saya tak bisa menyembuhkan penyakit, saya tak bisa. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Ta'ala. Kalau mau, nenek kumpulkan anak nenek yang ada di kota Pekanbaru ini. Mulai malam nanti kita sholat sama-sama, sholat hajat 2 rakaat. Biar saya jadi imam. Kumpulkanlah anak nenek. Dikumpulkanlah paman-paman, bibi-bibi, sepupu yang ada di kota Pekanbaru ini. Kumpul, sholat. Sekali sholat saja, selesai 2 rakaat, ada bisa nenek 2 diri. Tak ada makan obat, tak ada jampi. Dukun tadi dah tak pergi kemana lagi. Maka saya katakan, mulai hari ini jangan lagi percaya ke dukun. Hadis Nabi, siapa yang pergi ke dukun, dia tanyakan sesuatu kepada dukun, dia benarkan apa yang dikatakan dukun, maka sebenarnya dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syirik besar, dosa besar. Inna min akbaril kabair salatan, ada 3 dosa besar. Satu di antara 3 itu, yang pertama disebut al-isyrak billah, yaitu menyekutukan Allah. Nah, ini perbuatan dukun ini, perbuatan menyekutukan Allah. Karena innahu rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebahagian dari bangsa manusia, dukun, meminta bantuan kepada sebahagian bangsa jin, dan bertambah-tambahlah kedurhakaannya. Berarti perbuatan dukun itu perbuatan tercela. Siapa yang pergi ke dukun, maka perbuatannya itu pun juga tercela. Tidak boleh disebut sebagai usaha atau ikhtiar. Dah selesai itu. Hadis Nabi jawabnya itu. Maka kalau ada juga lagi yang mengatakan usaha, tak ada usaha. Itu perbuatan yang tercela, maksiat. Sementara yang disebutkan barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan dia dalam keadaan berbuat baik. Berbuat baik itu bermakna berbuat baik yang sesuai dengan syariat, bukan yang bertentangan dengan syariat. Jangan percaya ke dukun. Habiskan duit kita aja dukun itu. Karena dukun itu minta duit. Nah, sampai dukun itu mengatakan, ini mau kesembuhan berapa lama? 1 bulan sekian bayar, 3 bulan sekian bayar, mau 1 tahun sekian bayar. Kok dukun pitih? Ya itu dia hanya cari duit saja. Jangan percaya. Ustaz. Apa lagi? Nah, ini berkaitan dengan kita kan berusaha. Ya. Kita jasa transportasi. Ya. Kemudian kita tahu nih si konsumen minta diantar ke tempat yang si dukun lah. Ya. Kalau kita yang mengantar, ya, ikut kena enggak dengan? Tahu dari awal ke situ pergi? Tahu Ustaz. Karena kita udah tanya nih, ini kemana? Sana katanya. Itu dukun tuh. Iya. Mana boleh dukun? Ya, itu saya kan berusaha untuk berobat. Tapi ini kita cari nafkah nih Ustaz. Apa ke sana? Ngantar ke sana kita dibayar. Nah, enggak diantar kita enggak dapat uang. Nampaknya perlu pengajian khusus nampaknya. Ya baik.
Baik, kita perlu jawab juga, tapi jawaban ringkas saja. Ya. Pertama, maka tadi saya tanya, tahu tidak kita pergi itu ke dukun? Ya, tahu. Kalau tahu, jangan bawa dia pergi situ. Sebab apabila kita membawanya, bermakna ikut bersyubhat. Bersyubhat itu maknanya bersekutu, bersama, membantu dia dalam melakukan kemaksiatan. Sementara kita dalam Al-Quran disebutkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam berbuat kebajikan. Jangan tolong menolong dalam melakukan kemaksiatan. Kalau ke situ bapak minta diantar, saya tak mau antar. Tapi kalau ke dokter, ke tabib umpamanya, pakar herbal umpamanya, mau saya. Tapi kalau ke dukun itu saya tak mau antar. Berikutnya lagi. Ini belum selesai nih. Karena yang ditanyakan tadi, kita kan mau cari uang nih, cari nafkah ini. Pergi ke dukun itu kan urusan dia lah tuh. Sekarang kan urusan kita ini adalah mencari rezeki. Nah, kalau kita tak antar, hilang peluang kita mau dapat rezeki. Istri di rumah nagih juga, anak mau disekolahkan juga. Maka bagaimana ini? Nah, ingat, carilah rezeki yang halal. Kemudian apabila kita mencari rezeki yang halal, insya Allah rezeki itu akan berkah. Dan jangan fahami dengan melakukan kemaksiatan itu kita mendapat rezeki yang berkah, yang baik. Tidak, belum tentu. Kemudian belum tentu lagi ketika kita menolak itu bermakna kita tidak mendapat rezeki. Tidak, belum tentu. Ketika kita menolak kemaksiatan itu sebenarnya Allah telah menyiapkan rezeki yang lebih dari yang sebenarnya kita dapat itu dari orang itu. Boleh jadi, mana kita tahu? Karena rezeki itu adalah rahasia Allah. Dan setiap kita ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Yakinlah itu, yakin. Nah, tinggal lagi sekarang yakin atau enggak. Itu saja. Kalau saya yakin Ustaz, tapi percaya itu enggak. Sudahlah. Yakinlah, yakin, percaya enggak. Nah, terserahlah tuh, itu urusan masing-masing. Nah, di sini perlunya pengajian khusus tadi. Karena pengajian khusus itu akan membimbing kita bahwasanya tentang rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan kita berusaha kita dapat rezeki, tanpa berusaha pun apabila Allah menghendaki kita dapat rezeki, kita dapat rezeki. Nah, tapi itu pengajian khusus tuh. Kalau sekarang ini tambah pengajian nanti. Masih ada snack enggak? Kalau enggak bisa tambah BBM-nya. Nah, itu dia. Persoalan muncul, kita diuji oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang bermudah-mudah itu akan mengatakan, itu kan urusan dia pergi ke dukun. Urusan saya adalah cari rezeki. Mana bisa dipisah-pisahkan begitu? Tidak. Apa sebab? Sebab kita menjadi sebab bagi dia, membantu dia untuk melakukan kemaksiatan, sementara kita dilarang untuk membantu dalam melakukan kemaksiatan. Baik, ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah, selesai sudah pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Bulan ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini selepasnya bulan Sya'ban. Bermakna tidak sampai 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.